Oke. Baik Bapak Ibu ya. Ya, kita akan siapkan hati kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Oke, kita naikkan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Bersama katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Yang sakit malam ini katakan dengan iman. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Angkat suaramu bersama di hadapan Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, oh, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Dia layak kita sembah, layak kita tinggikan. Mari kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus di malam hari ini. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dicurahkan saat kami datang memuji, menyembah Engkau malam ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita terima sukacita dari Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Oh yes. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita terima sukacita Tuhan. Oh, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai
yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Dengan sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari terima. Haleluya. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan semuanya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Semuanya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oh, lambaikan tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengagumi Engkau malam hari ini sebab sukacita kami melimpah di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh Tuhan kami kagum akan pribadi-Mu malam ini. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu, kami mau mendengar firman Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan, di antara para Allah yang kami kagumi malam ini Yesus. Oh, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh
menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan, karena kami kagum kepadamu. Mari katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Mari katakan hikmat-Mu. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Bersama katakan, mulia dan berkuasa. Angkat suaramu bagi Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Mari angkat hatimu, angkat suaramu bagi Tuhan. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hiralabayadaba, shiralabayadaba. We worship you, my Lord. Hiralabayadaba, shiralabayadaba. Hallelujah, Jesus. Jesus, we love you. Hallelujah. Oh, mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini bersama-sama. Angkat suaramu bagi Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum pada Yesus Kristus sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
ku kagum, hormat akan Engkau Yesus, ku kagum, hormat akan Engkau sampai selamanya, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ini doa kami, ku kagum akan Engkau. Haleluya, sembah Yesus. Haleluya, kami menyembah Yesus. Engkau Tuhan, Engkau layak disembah. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya, Tuhan ada di tengah kita. Malam ini saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita. Amin. Puji Tuhan, praise the Lord, praise the Lord. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan, yaitu Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa terlebih dahulu. Oke, selamat datang Bu Rosalin bersama putrinya Ibu Sandra. Haleluya, amen. Ya. Bapak Ibu, Ya. mari kita doa akan firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, Bapak yang kekal, Bapak yang abadi. Malam hari ini Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kepadamu ya Bapa. Kami naikkan doa syukur ini kepadamu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi kami dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Ya. Bapak mau ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Bapa. Dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Kuduskan kami semua saat ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu akan kekudusan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami rindu akan Tuhan, amin. Kami ya Tuhan Yesus. Jamaah PS John Salbunan saat ini Tuhan, yang akan membawa akan firman-Mu, yang akan membawa akan berita yang baik-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapak mau urapi dia, Bapak mau berikan berkat firman-Mu bagi dia ya Tuhan Yesus. Untuk terjemahkannya bagi kami ya Tuhan. Ya, Bapak Surgawi, kami rindu untuk mendengarkannya malam hari ini Tuhan. Bapak berkati kami di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Urapi kami ya Tuhan, dari telapak kaki, dari ujung rambut kepala kami hingga telapak kaki ya Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih-Mu selalu menyertai kami ya Tuhan. Kuduskanlah kami pada malam hari ini Tuhan. Lahirkanlah kami ya Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat dan kebijakan bagi kami semua. Teristimewa PSS John Sarbunan Tuhan. Ya, kami mau berdoa juga para pendeta-pendeta malam hari ini sedang melayani akan umat-Mu ya Tuhan. Bapak berkati mereka, berikan kekuatan iman bagi mereka ya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Ya, Yesus. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus ya Bapa. Bapa tahirkan kami semua malam hari ini, saat ini ya Tuhan Yesus, sebelum kami masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa yang sangat indah Pak dari Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi ya. Doa yang sudah dinaikkan dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Oke, saya ingin tes dulu Bapak Ibu. Saya ingin tes mic. Saudara-saudara bisa mendengarkan suara saya malam ini? Yang bisa mendengarkan suara saya, lambaikan tangan. Oke, dari Jerman semua ya, di tempat masing-masing mendengar ya. Oke, Ibu Jajuk bisa dengar suara saya, Bu Jajuk? Oke, mungkin di tempat Bu Jajuk mungkin malah signal ya, sehingga tidak bisa mendengar suara saya, tapi itu menyesuaikan ya. Nanti Bapak Ibu sekalian tentu semua bisa dengar suara saya. Oke, mari saudara terkasih dalam Tuhan.
Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Sebuah renungan yang luar biasa dalam sorotan tema, yaitu ini indah sekali. Bapak Ibu, semua yang datang malam ini Anda beruntung sekali ya. Oke, haleluya. Sebuah tema yang diangkat yaitu rahasia dipercayakan yang besar. Siapa yang gak kepingin untuk dipercayakan yang besar? Dan saya percaya tentu semua orang, termasuk kita semua yang ada di sini, kita tentunya rindu supaya Tuhan percayakan kita yang besar, saudaraku ya. Dan ini ada rahasianya, saudaraku. Karena itu, mari kita akan lihat dulu sebagai pengantar untuk bisa memahami renungan firman Tuhan malam ini. Dan nats Alkitab kita terambil dari Matius 25, ayat yang ke-21. Sahabat kita terkasih dari kota Sidoarjo, Ibu Dr. Randa ADC akan memperdengarkan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Matius 25 ayat 21. Ya, Matius 25. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Amin. Amin. Jadi untuk memahami tema yang diangkat malam ini, rahasia dipercayakan yang besar, bagaimana caranya? Ini ayatnya sebagai pengantar untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa dipercayakan yang besar itu dikatakan dalam Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, kepada hamba yang bekerja pada Tuhan itu ya. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Hamba yang apa? Yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, amin saudaraku, koma ya, belum selesai. Aku, tuannya ini, akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Katakan amin. Ya, diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Siapa yang kepingin suatu mendapatkan, dipercayakan yang besar? Ini adalah semua harapan kita. Ini adalah sebuah impian kita. Ini adalah sebuah cita-cita kita. Ini adalah setiap pergumulan kita. Ini adalah setiap tujuan kita untuk mendapatkan, dipercayakan yang besar, saudaraku. Tapi ingat Bapak Ibu, semua itu ada kriterianya, saudaraku. Untuk mendapatkan yang besar, jadilah hamba yang baik dan setia dulu. Ya, kalau kita setia dalam hal perkara yang kecil, baru disitulah saudara-saudara Tuhan akan percayakan kita untuk mendapatkan hal yang besar. Katakan amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus Kristus telah memanggil dan Dia telah mempersiapkan setiap orang percaya untuk apa? Untuk menerima dan melakukan yang besar. Berapa banyak saudara siap untuk menerima dan melakukan yang besar? Lambaikan tangan malam hari ini. Saudara bisa ketik di depan layar chat monitor, bilang saya mau. Amin. Haleluya. Dan untuk itu mari kita akan pelajari rahasia ini saudaraku ya. Terdapat dalam Injil Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul saudaraku di pasal yang ke-1 ayat 24 sampai 26. Ini pasal yang ayat-ayat terakhir yang kita pelajari. Besok kita sudah masuk di pasal yang kedua ya. Kisah Rasul 1 ayat 24 sampai 26. Ya, dan kita akan lihat dari ayat-ayat ini, tentu kita pasti mendapati ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia dipercayakan yang besar. Yang tadinya tokonya kecil, tahu-tahu dipercayakan mengelola toko yang besar. Yang tadinya pekerjaannya kecil, tahu-tahu dipercayakan untuk mengelola pekerjaan yang besar. Ya, yang tadinya hanya pekerjaannya biasa-biasa, dipercayakan yang lebih besar, yang luar biasa. Wow, mari kita lihat saudaraku ya. Mari kita lihat siapa orang ini saudaraku. Kita lihat ada 3 kriteria saudaraku. Dia adalah orang percaya yang selalu apa saudaraku? Dia selalu mengikuti. Amin. Katakan mengikuti.
Mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti pertemuan doa, ya. Penting sekali kalau ada pertemuan doa, ikuti, ya. Mengikuti pertemuan doa bersama bagi orang percaya yang bersungguh hati. Ini penting, saudaraku. Tanpa pertemuan doa, saudara-saudara, dan saya tidak akan pernah bisa mendapatkan hal yang besar. Mari kita lihat dulu Kisah Rasul 1 ayat 24. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Amin. Amin. Jadi ini ceritanya waktu Yudas Iskariot, dia mati oleh karena kelakuan dia, oleh karena pelanggaran dia, kejahatan dia, saudara-saudaraku, ya. Dia mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus hanya gara-gara 30 keping perak. Dan akibatnya, saudara, di ayat-ayat sebelumnya kita sudah pelajari kemarin, Yudas mati dengan perutnya itu terbelah, sehingga isi perutnya semua keluar, dan hal itu menjadi viral, diketahui oleh semua warga masyarakat di Yerusalem. Mereka tahu kenapa Yudas mati dengan cara seperti itu. Dan rasul-rasul ini, murid-murid Yesus, mereka sedang mencari pengganti Yudas. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk mereka bisa mendapatkan pengganti Yudas ini, maka mereka hadir dalam pertemuan doa, saudaraku. Mereka berdoa bersama-sama dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh hati. Sehingga ini kunci yang pertama ada di sini. Untuk mengetahui, saudaraku, siapakah yang akan mendapatkan dipercayakan yang besar, saudaraku? Yang pertama, langkah yang pertama, dia adalah orang percaya yang mau mengikuti, ya, mengikuti pertemuan doa. Pertemuan doa itu penting, ya, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, ya, yang percaya, yang sungguh-sungguh bersungguh hati di hadapan Tuhan. Saudara, dalam pertemuan doa kita harus memahami begini. Memahami yang pertama, kepada siapa kita berdoa. Yang pertama kepada Tuhan, ya. Lalu yang kedua, untuk siapa kita berdoa? Karena dalam pertemuan doa ini kan tentu kita akan berdoa. Nah, kita berdoa untuk siapa? Untuk orang yang kita kasihi. Apakah untuk suami, apakah untuk istri, apakah untuk menantu, apakah untuk mertua, apakah untuk seorang kakek, seorang nenek, atau seorang cucu, atau seorang keponakan, atau sahabat saudara, orang-orang yang kita kasih. Nah, itu untuk siapa kita berdoa, ya. Lalu yang ketiga, kita pahami begini, dalam doa, dalam pertemuan doa, dengan siapa kita berdoa? Nah, kita butuh rekan-rekan doa. Kita butuh partner doa. Kita butuh teman-teman pendoa. Dan di saat kita berdoa bersama-sama, Alkitab berkata ketika kita sepakat berdoa, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya percaya tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Katakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Rahasia dipercayakan yang besar kepada siapa? Rahasia dipercayakan yang besar itu kepada yang kedua. Orang yang ini doa, saudaraku. Kriteria yang kedua, dia adalah orang yang membuka hatinya. Membuka hati untuk apa? Untuk dia menerima apa, saudaraku? Menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan. Kerasulan bagi siapa? Bagi Yesus, ya. Dan jabatan kerasulan ini juga untuk murid-murid Tuhan, untuk umat Tuhan, ya. Jadi baik jabatan rasul ini, saudara, diperuntukkan bagi Yesus dan untuk juga murid-murid Tuhan, untuk umat Tuhan. Mari kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 25. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-25. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Amin. Amin. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu pelayanan apa? Pelayanan kerasulan. Kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas. Yudas meninggalkan jabatan ini hanya gara-gara, saudaraku, dia kepingin mendapatkan 30 keping perak, saudaraku. Dia menjual Yesus, ya, dan posisi jabatan Yudas ini kosong. Dan murid-murid mereka berdoa siapa kira-kira yang menjadi penggantinya Yudas. Dan ternyata dalam doa itu mereka doanya dijawab, ya, ada pengganti Yudas, ya. Yang kemarin kita sudah bahas, tadi pagi juga kita sudah bahas, yaitu seorang yang bernama Matias.
Matias ini seorang yang benar-benar setia sekali ikut Tuhan, mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus naik ke sorga, dia selalu ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah, saudaraku. Maka itu, saudaraku, penggantinya ini dia adalah orang yang membuka hati dan menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan. Saudara, di dalam 5 jawatan ini ada rasul. Kalau saya boleh gambarkannya seperti 5 jari begini, Bapak Ibu bisa lihat ya. 5 jari saya ini ada jempol. Nah, ini adalah gambaran dari pelayanan rasul ya. Lalu kemudian yang telunjuk ini adalah gambaran dari pelayanan seorang nabi. Nabi itu suka tunjuk-tunjuk, jadi dia suka membongkar dosa. Ketika nabi berbicara itu orang telinganya panas ya, pasti tidak tahan karena nabi bicara itu benar-benar dia langsung tembak, dia bongkar dosa. Itu nabi. Soalnya tidak pernah kompromi, dia bisa menegur orang dengan keras. Lalu yang ketiga yang lebih tinggi dari semua jari ini, yang paling tinggi sendiri itu adalah jari tengah ini. Saudara, ini adalah pelayanan penginjil ya. Penginjil ini dia terkenal, diundang kemana-mana, saudaraku. Ini penginjil ya, KKR penginjil, saudaraku. Itu namanya. Itu dikenal di mana-mana. Lalu yang ada cincin ini, Bapak Ibu lihat saya pakai cincin ini. Nah, ini adalah gembala, saudaraku ya. Gembala itu disayang jemaat pulang dari luar negeri, pulang dari luar kota, selalu bawa oleh-oleh, bawa sesuatu untuk gembala diberikan ya, saudara. Gembala, saudaraku. Lalu yang paling kecil yang telunjuk ini, yang paling kelingking ini adalah guru, saudaraku ya. Guru inilah yang saudaraku mengajar, yang mendidik, saudaraku. Jadi inilah 5 pelayanan, 5 jabatan ini, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, saudaraku. Nah, semua jabatan ini diperlengkapi untuk apa? Membangun tubuh Kristus, dia memperlengkapi jemaat Tuhan. Nah, rasul ini, saudaraku, dia ini pelayanannya untuk membapai anak-anak rohani. Dia menjadi bapa bagi anak-anak rohani. Dan rasul ini dia akan melatih para pemimpin-pemimpin yang akan dipersiapkan untuk akan melayani Tuhan. Itu biasa pelayanan rasul seperti itu. Baik rasul maupun nabi, soal ini 2 jabatan ini dibutuhkan dalam gereja. Dan gereja dibangun di atas dasar pengajaran rasul dan nabi. Jadi kalau gereja kehilangan 2 jabatan ini atau jawatan, baik rasul maupun nabi, maka gereja akan kehilangan kuasa, saudaraku ya. Pada waktu rasul-rasul itu mati, saudara, gereja kehilangan kuasa. Sehingga apa? Gereja bercampur baur dengan apa, saudaraku? Dengan politik, dengan adat istiadat, dengan tradisi, dengan segala macam hal-hal yang duniawi masuk dalam gereja. Itulah sebabnya gereja kehilangan hadirat Tuhan, gereja kehilangan kuasa, gereja kehilangan tanda-tanda dan mujizat yang Yesus sudah nyatakan pada zaman rasul, saudaraku. Nah, untuk itu dibutuhkan rasul dan nabi untuk memulihkan gereja, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara bisa memahami sampai di sini ya. Nanti ini ada pelajaran tersendiri untuk pelayanan rasul dan nabi. Kita akan nanti kapan bicarakan itu ya. Mari kita lihat yang ketiga. Siapa orang yang mengetahui rahasia dipercayakan yang besar? Dan kita lihat yang ketiga, siapa dia? Dia adalah orang, ini dia, saudara. Yang ketiga, ini saudara, dipercayakan hal yang besar ini untuk siapa? Yang ketiga, bagi orang yang mau menerima. Menerima apa, saudaraku? Dia menerima hasil undian dengan sepenuh hati oleh anugerah yang diberikan. Tentu ini anugerah datang dari Tuhan ya, yang diberikan kepada dirinya. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 26. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Amin. Jadi saudara, Tuhan lebih tahu hati seseorang, saudaraku. Siapa yang layak, yang pantas untuk menduduki posisi itu, ternyata adalah Matias ya. Nah, Matias rupanya dia punya 3 kriteria ini. Yang pertama apa tadi? Lihat urut-urutannya ya. Dia mengikuti pertemuan doa, saudaraku ya, bersama-sama dengan orang percaya yang bersungguh hati. Yang kedua, dia ini membuka hati menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan pelayanan kerasulan bagi Yesus. Lalu yang ketiga, ini dia, saudaraku. Dia juga menerima hasil ya. Menerima hasil undian dengan sepenuh hatinya oleh anugerah Tuhan. Anugerah itu satu kesempatan, suatu hadiah yang diberikan kepada manusia.
yang sebetulnya manusia itu nggak layak menerimanya, ya Tuhan mau percayakan pada dia. Ya, itulah anugerah, saudara-saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita bisa ada sampai hari ini, kita bisa melayani Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Jangan engkau sia-siakan, saudaraku. Nah, saya pun merenungkan, saudaraku, setiap pagi dan malam, saya perlu siapkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya rasa ini sesuatu yang bukan menjenuhkan atau membosankan, tidak. Ini menjadi satu gairah, satu kesukaan. Saya semakin menambah, semakin mengasah skill saya, sehingga saya membagikan ini bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga saya tahu ini anugerah Tuhan. Saya tidak mau sia-siakan, saudaraku. Karena apa? Saya sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu ketika Tuhan mempercayakan saya sesuatu pelayanan, saya anggap remeh, saudaraku. Malah hati saya menggerutu, grundel, ya hati saya bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi tidak lama kemudian, saudaraku, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah Tuhan percayakan ternyata diambil, saudaraku. Ya, saya baru sadar, saya baru seperti mata terbuka. Oh, rupanya dalam melayani kita nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh menggerutu. Ini satu anugerah Tuhan. Kita bisa melayani, ini satu kehormatan, ya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kenapa dalam training saya selalu sampaikan, seorang pelayan Tuhan perlu memperhatikan penampilannya, ya. Penampilan itu penting dalam cara dia berpakaian, karena kita ini melayani bukan manusia, kita melayani ini raja di atas segala raja, ya. Jadi semua berpakaiannya rapi malam hari ini, saudaraku. Jadi saya pun harus tunjukkan teladan, Bapak Ibu. Saya pakai baju, juga ada dasi, kemeja, pakai jas begini. Ya Bapak Ibu, ini sesuatu kehormatan, satu anugerah, dan ini adalah kebesaran yang Tuhan berikan kepada seseorang. Saudaraku, nah karena ini nanti kita akan dilihat oleh banyak orang, saudaraku. Bukan cuma dalam ibadah Zoom, tapi di YouTube juga kita akan dilihat oleh orang. Tapi kalau ada pakai cuma kaos, saudaraku, ya, nah itu kesannya kurang begitu menarik, Bapak Ibu sekalian. Dan itu, saudara, ini juga menambah nilai dalam diri kita, saudara-saudaraku. Sehingga kita makin percaya diri, ya. Ketika kita berpakaian rapi, ini membuat kita ini melayani, kita percaya diri banget, saudaraku, ya. Bapak Ibu, kadang-kadang saya perhatikan ada orang-orang yang di YouTube, saudaraku. Ketika mereka berkhotbah, mereka pakai baju kaos, saya rasanya sudah tidak tertarik, Bapak Ibu. Karena saya lihat dari penampilan saja sudah dia, satu, tidak menghargai Tuhan, dua, tidak menghargai dirinya sendiri, dan yang ketiga, tidak menghargai pendengarnya, orang-orang yang menontonnya. Jadi saya langsung, Bapak Ibu sekalian, langsung saya skip, saya tidak menonton. Karena apa? Karena ini ada sesuatu apa yang bisa kita dapatkan, saudaraku, ya. Dari penampilan saya sudah menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai dirinya sendiri, dan tidak menghargai para pendengarnya, para penontonnya. Nah, karena itu saya melatih kita semua malam ini, kita belajar, Bapak Ibu, kita menghormati Tuhan, kita belajar dengan benar-benar kita mempersiapkan diri kita, ya, seperti ini. Oke, mari kita lihat apa hasilnya dari orang-orang yang dipercayakan yang besar. Mari kita lihat. Yang pertama hasilnya, saudaraku, yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia ditunjukkan Tuhan siapa yang dipilih Tuhan. Tuhan tunjukkan ini loh orangnya. Mari kita lihat, ya. Kisah Rasul 1 ayat 24. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Amin. Amin. Ketika mereka berdoa, ya, mereka bilang, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Kira-kira Tuhan pilih nggak? Tuhan pasti pilih, ya, orang yang tepat. Ya, ini dia, Bapak Ibu. Jadi, saudara, kita lihat di sini hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia pasti ditunjukkan Tuhan siapa yang dipilihnya. Bersyukur malam ini kita semua ada, malam ini semua kita tentu dipilih Tuhan, ya. Kalau kita tidak dipilih Tuhan, tentu kita tidak ada di sini. Semua kita ini anugerah Tuhan, kita dipilih Tuhan. Karena itu, mari kita hargai selaku anugerah Tuhan, pilihan Tuhan ini, ya, untuk kita sekalian. Mari kita lihat yang kedua, selaku. Yang kedua, ini dia hasilnya, ya, bagi orang yang dipercayakan yang besar. Kita lihat hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dimuliakan Tuhan. Sementara yang lain itu jatuh di tempat yang wajarnya, wajar bagi dia. Siapa yang jatuh di tempat yang wajar? Itulah Yudas Iskariot. Mari kita lihat, ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 25. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-25.
untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Amin. Amin, amin. Perhatikan baik-baik ya. Yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Yudas yang telah jatuh di tempat yang wajar baginya. Apakah ini tidak wajar? Wajar ya. Inilah hukum tabur tuai. Yudas menabur hal yang jelek, maka dia juga menuai hal yang jelek. Itu wajar. Itu yang disebut dengan keadilan Tuhan. Yudas menabur hal yang tidak benar, maka dia pun menuai hal yang tidak benar. Itu wajar. Ya, itu fair, saudaraku. Itu adil. Saudaraku, malam hari ini Tuhan ingatkan kita sekalian, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ketika kita menabur yang baik, kita menuai yang baik. Kita menabur yang terbaik, kita juga menuai yang terbaik. Amin. Kalau kita menabur yang biasa-biasa, kita menuai juga yang biasa-biasa. Kita menabur yang jelek, kita juga menuai yang jelek, saudaraku. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu kembali kepada kita sekalian. Maka dari pelajaran Yudas ini kita tahu bahwa ini sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Kemarin kita sudah pelajari, jabatannya diambil, rumah tempat tinggal dia menjadi sunyi, selaku itu juga hilang, Bapak Ibu sekalian ya. Sedih memang. Nah, ini kita lihat bahwa semua kita ada hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Jadi ketika kita melayani dengan segenap hati, maka kita akan dimuliakan Tuhan. Katakan amin ya. Sementara orang-orang yang tidak dengan sepenuh hati, seperti Yudas ini selaku, dia meninggalkan jabatan pelayanan dia, akibatnya dia menuai. Dia jatuh di tempat yang wajar bagi dia. Nah, kita lihat yang terakhir, saudaraku. Yang terakhir ini dia, Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menggenapkan bilangan dari ke-11 ke rasul itu ya, ke-12 rasul itu. Mari kita lihat dari Kisah Rasul 1 ayat 26. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Jadi Matias ditambahkan kepada bilangan ya ke-11 rasul itu, saudara. Sehingga semua berjumlah genap 12 rasul. Saudara, Tuhan itu baik ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang percaya dalam sesuatu yang dilema berkepanjangan. Pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar. Nah, malam ini saya percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kita, sebagaimana Tuhan mendengarkan doa rasul-rasul ya, yang sedang berdoa pada saat itu, dan Tuhan kabulkan doa mereka. Malam ini juga saya percaya Tuhan juga mendengar doa kita di malam hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya selamat datang Pak Wongtir sudah bersama kita ya pada malam ini. Saudara, mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, dan malam ini kita akan siapkan roti dan anggur ya, untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya di malam hari ini. Oh glory, haleluya, haleluya, haleluya. Imani Bapak Ibu sekalian, bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Dan imani juga bahwa ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah daripada Kristus sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di tempat di mana engkau berada saat ini, pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian, dan mari kita mengimani ya, bahwa kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. Kita akan makan roti ini, dan kita juga akan bersekutu dengan darah Kristus. Kita akan minum anggur ini. Oh, ini adalah tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Percaya malam hari ini, Tuhan memberikan kita hidup yang kekal. Yesus bilang, barang siapa makan roti ini, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman, dan dia akan menerima hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari pegang roti di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita pegang anggur. Haleluya. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah.
Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kemenangan atas iblis. Dan darah Yesus ini telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan darah Yesus ini juga yang membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman ya. Haleluya. Ya, terima kasih Pak John. Shalom semuanya. Amin. Mari kita Ya, satu dalam doa. shalom Bu Rosalin. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman kami lebih percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dan yang susah dihiburkan dan yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Oke. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih Pastor untuk firman-Nya pada malam hari ini. Amin. Firman yang sangat luar biasa. Bahkan kita akan dipercayakan yang lebih besar lagi. Mari kita lambaikan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memanggil kita dan memakai kita melayani di tempat masing-masing kita yang ada di rumah atau di CLCC ini. Pasti kita akan melakukan hal yang terbaik. Amin. Ada 3 kebenaran yang mengetahui yang dipercayakan, dibesarkan, yaitu kita mari mengikuti pertemuan doa bersama bagi orang percaya yang sungguh-sungguh hatinya. Contohnya kita pasti kita ada perkumpulan, ada sebagian yang mengajak kita. Contohnya saya pun juga mengikuti doa berjaga-jaga itu Senin sampai Kamis, itu pun saya mengikuti. Dan kita itu kalau mengikuti, kita itu akan dibangkitkan dan kita pun akan dibentuk, bahkan kita akan dibangun gitu. Kita kan ya sebagai saya pribadi mengenal Tuhan itu bukan dari kecil, jadi saya akan lebih dekat untuk dekat sama Tuhan. Dan saya bersyukur dengan Pastor John ini, ada Zoom CLCC ini sangat memberkati saya, dan saya semakin bertumbuh, bahkan dipercayakan sebagai memimpin acara ibadah, doa profetik atau pengumuman. Ini sangat luar biasa. Pasti akan nanti kita sama-sama itu naik step by, kita akan tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Amin. Mari kita membuka hati menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan bagi Yesus. Ya, contohnya kita ini, contohnya kita kalau akan menerima pelayanan gereja CLCC, pasti kita akan dibentuk, bahkan koordinator akan membagikan siapa-siapa yang akan melayani di pagi hari atau malam hari ini. Sangat luar biasa. Semua koordinator sepakat, bahkan orang-orang yang dipercaya pun akan mengikutinya dengan tata aturan di gereja CLCC.
kami akan menerima hasil undian dan sepenuh hatinya oleh anugerah. Pasti kita akan menerima anugerah Tuhan. Setiap pribadi anugerah kita itu pasti dikaruniai Tuhan berbeda-beda. Ini sangat luar biasa, pasti kita itu tidak sempurna, bahkan kita itu punya kekurangan. Tapi Tuhan menyempurnakan kita oleh firman Tuhan. Terima kasih, Pastor John. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua yang sudah mendengarkan, bagi menguatkan kami semua. Bahkan firman ini akan bertumbuh berbuah yang manis dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan dan beban berat, kami persilakan untuk menulis di kolom pesan atau mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor kita masing-masing agar didoakan oleh Pastor John Tergunan atau tim doa. Amin. Dan acara selanjutnya kita masuk ke doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Terima kasih ya. Pak John. Ya, Pak Fransaki gimana? Dan malam ini Bu Sandra punya ulang tahun ya Pak John? Ya, nanti kita akan doakan. Oh, Oke. Sudah kemarin ya. Ya, Kita akan juga kemarin. harusnya kemarin malam ya, tapi kita akan doakan juga Iya. malam ini. Oke. Baik. Iya. Ya, terima kasih Pak Haleluya, Frenky yang sudah menaikkan Baik, doa mengingatkan. firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan penutup firman Tuhan oleh Ibu Rosalin juga Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk yang telah membantu Pastor John menyampaikan ayat per ayat oleh Bu ADC, koordinator pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami dipersilakan Bu Rosalin yang akan menaikkan doa profetik. Ya. Terima kasih Ibu Kesia, kesempatan Ya, yang diberikan pada saya. Mari kita satu dalam doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Naik Pak John. Ya, baik. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa
bahwa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri, Ibu Sandra juga. Terima kasih Pak Amin. John. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Kesia. Silakan Ibu Kesia. Ya, terima kasih Bu Rosalin yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Sama. Ya, Amin. amin. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC akan disampaikan oleh Bapak Lukas. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ibu Kesia Wilichan buat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan. Shalom Pak Lukas. Malam. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja Sesi dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja Sesi dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah bergabung di dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan. Ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudari semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday September tahun 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 September tahun 2023, Ibu Sandra Tikoalu, putrinya Bapak Bruri Tikoalu dan Ibu Rosalin dari Jerman. Tanggal 30 September 2023, yaitu Ibu Evangelis Dr. Ada Adece GLT dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati dengan nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan ya Willy Chan. Ya, terima kasih Pak Lukas yang telah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya selaku host pada malam hari ini dan saya berterima kasih kepada tim-tim yang sudah mengambil bagian di pelayanan ibadah malam hari ini juga. Kami juga berterima kasih dan
Dengan begitu, waktu selanjutnya saya kembalikan ke koordinator malam. Kami persilakan Bu Adice. Kita nyanyikan dulu ya untuk ulang tahun buat Bu Sandra ya. Ya. Oke. Oke. Puji Selamat Tuhan. ulang tahun Ibu Sandra yang Amin. Firman, putrinya Ibu Terima Rosalin. kasih. Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati. Halo. Ah, Tapi bisa bicara Ibu ya, Ibu Sandra ini ya? Oh, nggak bisa. Ya. Oke, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semua kita bertepuk tangan. Haleluya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ini ada kue tart di depan, ya kan? Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Nah, puji Tuhan, semua kita suka Terima cita malam. kasih Bapak John. Amin, amin. Mari Bapak Ibu Amin. kita arahkan tangan untuk Ibu Sandra yang ada di kota Hamburg, Jerman. Haleluya, kita akan bersatu hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan sudah tambahkan tahun usia untuk Ibu Sandra Tikwalu, genap tahun ini berusia 57 tahun. Terima kasih, biar di usia makin bertambah ini, Ibu Sandra semakin sehat, semakin pulih, semakin sembuh, semakin kuat, dan semakin bahagia dan berkemenangan bersama Yesus. Damai sejahtera untuk Ibu Sandra, dan juga untuk ya Tuhan, orang tuanya, papa mamanya Ibu Rosalin dan Pak Bruri, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Bersama dengan adik-adiknya, Pak Solis keluarga, Bu Shirley keluarga, Bu Sandra, Bu Sarah keluarga, dan kami percaya Tuhan mencukupi, Tuhan memberkati, Tuhan berikan segala kebaikan dan anugerah yang berlimpah-limpah. Dan di dalam Yesus, hari ini juga anugerah Tuhan,
lewat ulang tahun Bu Sandra, Tuhan sudah kadokan keselamatan, kesehatan, kesembuhan bagi tubuhnya. Di dalam nama Yesus, biarlah menjadi penghiburan bagi Pak Bruri Brosalin, damai sejahtera, kekuatan untuk mendampingi Ibu Sandra, dan berikan masa depan penuh harapan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan, amin. Selamat ulang tahun Bu Sandra ya. Memberkati semua, lambaikan tangan ya. Untuk Ibu Sandra, kita berkata selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy Halo, birthday. halo Bu Sandra. Amin. Bro Salim mungkin ingin mewakili. Ya, terima kasih pada semuanya yang telah mendoakan, mengucap syukur untuk Sandra, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati juga Pak John serta keluarga. Terima kasih Pak John semuanya. Ya, amin. Praise the Amin. Lord. Amin. Ya, amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, Ya. haleluya. Ya, salam buat Pak Bruri ya, buat semua Ya, di Jerman. ke Amin. gereja Pak John. Oke, baik. Ya, Tuhan, puji Tuhan. Ya. Ya. Ibu Rosalin sangat luar biasa, Bapak Budi juga sangat luar biasa, melayani di CLCC, melayani di gereja lokal itu sangat luar biasa. Tuhan memakai keluarganya Bu Rosalin ya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau boleh tahu Bu, ini Bu Sandra ini ulang tahun yang keberapa Bu? 57. Aduh Pak. Tadi bilang tadi. Ya. Oh ya? Ya. Oh ya. 57. Luar biasa. Luar Amin. biasa ya. Tuhan. Dan Betul. saya kembalikan ke Ibu EDC yang akan menyampaikan pesan-pesan bagi kita semua. Ya, terima kasih Ibu Keisha sebagai host malam hari ini ya. Puji Amin. Tuhan, terima kasih dan anugerah Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Sandra. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya, sekaligus perjamuan kudus. Juga yang bertugas malam hari ini, Ibu Keisha Wilichan sebagai host, Bapak Lukas yang sudah menyampaikan pengumuman, dan Ibu Rosalin yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan berkati kita semua, dan saya kembalikan ke host malam hari ini, Ibu Keisha Wilichan. Terima berkat dari Tuhan ya, via hambanya, Pastor John Sarbunan MA. Dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Tuhan Yesus sudah berkati kita semua. Tanpa terkecuali, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless all. Silakan Bu Keisha. Ya, amin. Sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan Mbak DJ juga, Tuhan Yesus memberkati, dipakai Tuhan yang lebih dasar lagi untuk mengkoordinir ibadah malam. Dan sebelum kita menerima doa berkat, apakah Pak Lukas akan menyumbangkan pujian penutup ibadah pada malam hari ini? Kami persilakan. Aduh. Ya, terima kasih Ibu Keisha. Ya, silakan Pak Lukas. Dan saya minta izin untuk memuji muliakan nama Tuhan. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Pastor John. Amen. Ya, terima kasih Pak Lukas yang telah menyumbangkan pujian penutup pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kita, pasti kita akan bersyukur. Tidak akan kita lupakan. Amin. Sebelum kita berpisah satu sama yang lain, kami akan menerima doa berkat dari Pastor John Sarbunan MA. Kami persilakan, Pastor. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan satu dalam doa. Bersama-sama arahkan hati dan pikiranmu ya kepada Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan hendak mencurahkan kasih anugerah bagi kita sekalian. We love you, we love you. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kasih anugerah-Mu. Malam ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kebaktian ini. Dalam nama Yesus, mari imani saudara-saudara malam hari ini. Semua yang hadir malam ini tidak terkecuali. Aku berkata dalam nama Yesus, kuasa keajaiban dari Tuhan turun atasmu malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Di tempat di mana engkau berada saat ini, aku berkata, Tuhan memberkati Pak Lukas Krisnanto, Tuhan memberkati Pak Frans Angkikwara Emerin, Tuhan memberkati Ibu Kesha Wilican, Tuhan memberkati Ibu ADC, Tuhan memberkati Pak Antonius, Tuhan memberkati Ibu Elis Atta, Tuhan memberkati Adik Gasa, Tuhan memberkati Ibu Rosalin, Ibu Sandra, Tuhan memberkati Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Tuhan memberkati Ibu Marta, Tuhan memberkati Ibu Sinta, Johan Sili James, Tuhan memberkati semua yang hadir malam ini tanpa terkecuali. Di dalam nama Yesus, mari imani malam hari ini. Engkau yang sakit malam ini, ketika namamu disebutkan, maka percaya malam ini ada aliran kesembuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Imani saudaraku, ini bukan tanganmu lagi. Juga aliran kesembuhan turun mengalir atas Pak Wongtir. Dalam nama Yesus. Oh haleluya. Aliran kesembuhan mengalir atas Pak Antonius. Aliran kesembuhan mengalir atas Pak Frans Angki. Aliran kesembuhan mengalir atas Pak Lukas. Aliran kesembuhan mengalir atas Ibu Kesha Wilican. Aliran kesembuhan mengalir atas Ibu ADC. Aliran kesembuhan mengalir atas Ibu Elis Atta. Aliran kesembuhan mengalir atas Adik Gasa. Aliran kesembuhan mengalir atas Ibu Rosalin, atas Ibu Sandra. Aliran kesembuhan mengalir atas Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Aliran kesembuhan juga mengalir atas Ibu Marta di dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir untuk semua yang hadir malam ini tanpa terkecuali. Atas Pak Wongtir juga. Tuhan terima kasih malam ini kami percaya sesuatu yang ajaib sudah terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan juga Pak Darmalim SH di Kota Medan bersama Ibu Hananova. Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan Ibu Rata Marlina di Kota Pekanbaru. Tuhan sembuhkan juga Ibu Ong Giokim. Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Tuhan sembuhkan anak-anakmu yang sakit malam ini. Percaya Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengarkan doa yang kami naikkan malam ini. Tanpa terkecuali semua yang hadir malam ini sudah terima mujizat, sudah terima keajaiban, sudah terima kesembuhan, sudah terima kemenangan. Di dalam nama Yesus disembuhkan juga ya Tuhan. Saat ini juga Pak Kim Sun, suami dari Tuhan Yesus Ibu Wace. Kami percaya Engkau mendengar doa kami malam ini. Engkau sembuhkan Tuhan anak-anakmu yang hadir malam ini. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi juga sudah disembuhkan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan curahkan buat kita sekalian yang hadir malam ini. Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati Ibu ADC, Ibu Kesha Wilican, Pak Lukas, Tuhan Ibu Rosalin, semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Jangan takut Ibu Elis,
Tuhan mendengar, Tuhan mengasihimu. Semua jeritan hatimu sudah Tuhan tampung dalam kirbatnya, dan air matamu sudah Tuhan ubah menjadi matahari kehidupan. Tuhan akan pulihkan engkau pada malam hari ini dan seterusnya. Semua yang hadir malam ini juga terima kuasa pemulihan terjadi. Mari Bapak Ibu sekalian, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati, pikiran, hidupmu, di mata, di telinga, di seluruh eksistensi hidupmu ada kuasa Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Diberkatilah engkau bersama dengan keturunanmu, anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Kesehatan tubuhmu diberkati Tuhan. Keuanganmu, ekonomimu diberkati Tuhan. Bisnis karirmu diberkati Tuhan. Studi anak, mantu, cucumu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus pekerjaan mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Berkati semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima Amin. kasih, Selamat malam. Pastor, Tuhan berkati. doanya. Bu Jaju, Tuhan Yesus Bu Elis. memberkati. Berkati ya. Selamat Bu malam, Bu Asia, Pak Adeca, Lukas, Bu Rosalin, Pak Lukas. Ya. Berkati semuanya, Bu Adece. Ya. Marta, Tuhan berkati ya. Bu Ya. Rosalin, Bu Sandra. Tuhan Ya. Yesus Sandra, memberkati. Bu Rosalin, Tuhan berkati Bu semuanya. Antonius, Bu Sinta, Bu Marta, Adik Amin. Cindy, Ya. Johan, Tuhan Jen, berkati. Terima kasih Adik ya, Pak Gasa, Lukas, Terima Tuhan Pak kasih Yesus Jakub, Pak Tuhan berkati Franky, ya. Allah Kak Asia, Lukas, Bu Elian, Amin. Kak ada Frans, ya Tuhan berkati Kak Yayu, Frans. ya, Bu Sinta. Sampai jumpa lagi. God Selamat bless you malam all. semuanya. Ya, selamat siang waktu Jerman dan selamat Ya, malam waktu terima Indonesia kasih. semuanya. Selamat Terima beristirahat ya. kasih. God bless you all. Bye Ya, bye. God bless you. Amin. Amin. Selamat Ya. istirahat. Ya, terima kasih Bro Salin. Sampai jumpa lagi nanti malam ya. Terima Ya, kasih kita ya. ketemu besok pagi juga. Amin. Ya. God bless you. Bye Ya. bye.